dan kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya, maka kita ini akan mencapai suatu keimanan, atau artinya kita telah membangun kehidupan iman dalam hati kita, keyakinan pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya bergantung kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kalimat ini diartikan dalam ilmu tasawuf, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada seluruh hamba-hamba bahwa kalau kalian ingin aman, dalam perjalanan hidup di dunia maupun ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam hisab, maka Allah mengatakan atiqah, itulah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita sedang hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mengapa ketika kita mentaati Allah, tapi kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari kita, sehingga seolah-olah kita beribadah terus, tapi keyakinan kita pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak muncul dalam hati kita. Jika keyakinan atau iman itu tidak muncul dalam hati kita, maka beban di kepala kita, dalam pikiran kita ini akan semakin berat untuk menghadapi kenyataan itu. Sebagaimana telinga kita merupakan pintu bagi jiwa kita, mata kita merupakan jendela bagi jiwa kita. Ketika kita bangun di waktu malam atau di waktu pagi atau kapanpun kita bangun tidur, maka seolah-olah masalah itu mulai masuk ke dalam pikiran kita. Hal ini yang membantu kita ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika seolah-olah masalah itu muncul dalam pikiran kita, lalu pikiran kita ini terganggu untuk memberikan instruksi pada tubuh kita untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita bangun di waktu fajar atau waktu subuh, kita tahu bahwa ketika waktu fajar kita harus bangun untuk angin wudu, lalu kita melakukan sholat sunnah qobliyah atau sholat subuh 2 rakaat. Namun ketika mata kita mulai melek, maka pikiran kita mulai bekerja. Apa yang dikerja oleh pikiran yaitu mengingat apa-apa yang telah terjadi pada hidup kita sebelumnya. Begitu. Ini yang membuat kita semua sulit sekali untuk bangun, lalu ambil air wudhu, lalu mengerjakan sholat subuh di tepat pada waktunya. Namun ketika waktu-waktu itu sudah mulai akhir, barulah kita buru-buru, seolah-olah kita ini beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat amat terpaksa. Ini yang membuat kita selalu merasa hidup penuh dengan masalah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki maksud bahwa kita ini harus kembali kepada Allah, harus hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam. Kenapa Allah mengatakan alladzina amanu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan, hanya memberikan instruksi kepada siapapun yang ingin aman. Makanya itu hafidin. Kalau kakak saya ini, beliau itu mengatakan itu hafidin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, kakak saya ini sangat ahli sekali dalam syariat dan fikih. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu. Siapa saja yang ingin hidup aman, maka atiullah, maka apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, eksekusikan, maka segeralah berlari untuk meraihnya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa hanya ada satu makhluk yang tidak hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu makhluk yang terusir dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu makhluk yang sampai sekarang tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah makhluk itu? Makhluk itu adalah setan. Makhluk itu adalah iblis. Makanya ketika seseorang mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan itu sakit hati. Mereka merasa cemburu, mereka merasa tidak nyaman. Kenapa demikian? Karena mereka kehilangan teman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya
syariah itu menurut kita berat, itu karena ego kita yang mengatakan oh ini berat, oh ini berat, oh ini berat. Karena ego kita itu segala sesuatu yang menyenangkan Allah itu tidak senang. Tapi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak senangi, maka ego kita menyenanginya. Makanya ketika kita mentafsirkan Ahliullah, kalau diartikan menurut bahasa kita, karena kita orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa, saya dari juga saya orang Demak. Ahliullah berarti Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang barat mengatakan bukan panggilan Allah, mungkin mereka mengatakan oh beliau Allah, tapi dia sama, taatlah Allah. Itu menurut bahasa kita. Namun ketika orang-orang yang telah mencapai tingkatan di mana mereka itu dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pemahaman atau suatu pencerahan tentang ayat-ayat tersebut, tentang setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup kita. Maka kita mengerti, oh ternyata ketika Allah mengatakan taatilah Allah, maksudnya hiduplah bersama Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup bersama Allah. Artinya jika kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersama kita lagi. Makanya setiap kita hendak mematuhi Allah Subhanahu wa taala, wallahi setiap orang pasti merasa berat. Kita semua merasa berat. Kita semua merasa keberatan. Kenapa demikian? Karena setiap perintah ini datang, maka ada 100 setan yang mengikat kita. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu untuk melepas semua ikatan setan. Jadi ketika kita bangun di waktu fajar, lalu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu setelah ikatan itu semua hilang, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku bersamamu ya Allah. Jika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita tidak bersama setan. Dan Allah mengatakan lagi, wa'adziru rasul. Adzirullah wa'adziru rasul. Kenapa Allah mengatakan wa'adziru rasul? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dimaksum. Dimaksum itu disucikan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh setan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan setan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahliullah, Allah tahu bahwa kita semua tidak akan mampu mematuhi Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengikuti contoh. Begitu. Maka Allah kirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad terdiri dari 4 huruf. Huruf pertama huruf min, huruf kedua huruf ha, huruf ketiga huruf mim, huruf keempat huruf dal. Min adalah al-malik, lalu ha adalah haya, lalu mim lagi adalah malikul, dal adalah dunia. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah malikul haya wa malikul dunia. Bagaimana ketika kalian sekolah lalu ke perguruan tinggi kalian lulus, maka nama kalian disandingkan dengan gelar kalian. Allah Subhanahu wa taala memiliki gelar. Allah Subhanahu wa taala apa gelarnya Allah? Dia adalah sang sultan, sang raja, sang pencipta dari apa? Dari al-hayy, dari segala sesuatu yang berada dalam kegaiban. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menguasai atau menciptakan dari segala sesuatu yang bersifat dunia atau material gitu. Nah, terus makanya kita disuruh menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah maksum. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran mengatakan qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna." Katakan wahai Muhammad, jika mereka benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa agama ini terkadang itu terasa keras atau susah atau terasa seperti memaksa? Kenapa demikian? Karena
kita semua ini beragama bukan karena kita mencintai Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beragama ini karena kita ingin selamat, kita ingin masuk surga, kita takut masuk neraka. Makanya segala sesuatunya itu terasa rumit dan berat. Namun jika kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini akan menjadi menyenangkan bagi kita. Salat menyenangkan, puasa menyenangkan, zakat menyenangkan, majlis bersama keluarga menyenangkan, baca salat menyenangkan, berbuat baik menyenangkan, menghindari perilaku setan menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bunyinya pada ayat tersebut. Allah mengatakan, "Atiullah wa atiur Rasul." Jadi jika kita itu ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika kita tidak mengikuti dalam kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengikuti dalam setan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah mengatakan, "Yuhibbukumullah." Maka mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan dianggap sebagai para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bukan para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia biasa, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jika Allah Subhanahu wa taala sudah senang terhadap hamba tersebut, apa yang Allah berikan? Baik itu lupa, Allah akan mengampuni mereka semua, memaklumi mereka semua. Kita kembali ke ayat pertama tadi. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa atiur rasul." Jadi kita caranya memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memiliki Nabi, maka kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena kita tidak hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tahu di waktu dan masa Rasulullah, maka ayat itu disambung lagi dengan wa ulil amri minkum. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Pemimpin kalian ini jika diartikan secara ilmu harfiah, ini mungkin bisa paling terkecil lingkungan kita, para istri mungkin suaminya, atau di lingkungan kampung mungkin Pak RT, lalu lebih luas lagi mungkin RW, mungkin lurah dan sebagainya, atau mungkin presiden, mungkin seperti itu. Namun ketika Allah mengatakan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, maka ini ditafsirkan dalam ilmu tasawuf itu, Allah mengatakan bahwa hiduplah pada Allah, hiduplah bersama Allah dengan cara hidup bersama Rasulullah. Bagaimana cara hidup bersama Rasulullah? Kita mencintai kajian Nabi dan kita mengikuti kajian Nabi. Maka Nabi akan tuntut dalam hidup kita, walaupun kita hidup di masa sekarang. Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan hiduplah bersama pemimpin kalian, syekh kalian, kiai kalian, begitu. Jadi ketika kita hidup bersama guru kita, atau syekh kita, atau kiai kita, atau pembimbing rohaniah kita, maka kita ini akan diajarkan bagaimana cara untuk menangkis setan, bagaimana untuk menghindari setan, bagaimana untuk kita meninggalkan setan. Karena segala sesuatu yang Allah larang itu adalah cara untuk menghindari setan. Namun kita ini sangat amat lemah, sehingga ketika larangan itu datang, kita malah masuk ke dalam perangkapnya. Kenapa demikian? Karena setan itu sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala bahwa setan itu akan mencari teman sebanyak-banyaknya dari umat manusia seperti kita semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, bagaimana alhamdulillah malam ini kita bersama di sini untuk acara syukuran perayaan malam tahun baru Hijriah. Seharusnya kita para muslim setiap malam tahun baru Hijriah kita bikin acara syukuran seperti ini yang sangat ramai sekali. Lalu kita mulai semalaman dengan baca zikir, baca salat, baca Quran dan apapun, atau mendengarkan nasihat-nasihat dari syekh kita, dari kiai kita, ustaz kita.
begitu, sampai waktu fajar juga. Karena hari pertama ini sangat penting sekali untuk menentukan 364 hari selanjutnya dalam waktu 1 tahun. Dan lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mungkin sebagian besar orang-orang mentafsirkan ibadah ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, betul. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu maksud yang lebih dalam lagi. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ketika kita haji, maka kita harus tahu tujuannya ini kemana. Makanya Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inama amalu binniyat. Semua amal atau ibadah atau pekerjaan itu Allah akan nilai sesuai dengan niatnya. Sebagaimana misalnya kalau Bapak di sini mengantarkan paket, kalau paket itu tidak ada alamatnya, tentu paket tidak akan sampai ke tempat tujuan. Makanya paketnya dikasih nama alamat, misalnya ke Bapak Junet misalnya, atau ke Zainal, Kiai Zainal misalnya. Dan itu akan menyampaikan. Tapi tidak ada alamatnya, dia akan tetap berada di tempat di mana dia ditaruh. Dan begitu pula dengan ibadah kita. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ketika kita haji, maka penting sekali untuk mengetahui isi hati kita. Kita sholatnya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita niatnya ini supaya dipuji orang. Kita niatnya sholat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita niatnya ini supaya kita dianggap kita sholat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini supaya dilihat sebagai orang yang alim gitu. Atau mungkin kita sholatnya rajin di masjid karena ternyata di depan masjid ada wanita cantik di situ misalnya begitu. Maka Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan sesungguhnya aku tidak akan menciptakan jin dan makhluk jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah itu masih secara kafah, maksudnya secara kafah. Ketika kita sholat, sisi kita menghadap kiblat, lalu kita melakukan apa-apa yang dihukum dan sahkan sholat, dan hati kita ini bertawajuh atau berhadapan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, sholatlah kalian dalam keadaan ihsan. Ihsan itu seolah kalian melihat Allah. Jika kalian tidak mampu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kalian. Walaupun para awliya Allah, mereka orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah, mentafsirkan ihsan itu sebenarnya sholat dalam keadaan ma'rifah, yaitu dia hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun sholatnya secara berjamaah, sehingga setan tidak bisa mengganggu sholat. Makanya ketika seseorang dalam takbiratul ihram mengatakan Allahu Akbar, seolah-olah dia itu menyatakan perang kepada setan. Karena kita mengatakan Allahu Akbar dengan kesalahan Allah, semuanya tidak ada, termasuk kita tidak ada, setan pun tidak ada. Nah, setelah takbir itulah setan akan datang dari arah kanan, arah kiri, lalu akan menguasai pikiran kita, lalu menguasai hati kita, sehingga salat kita menjadi lupa rakaatnya berapa, apa yang sudah dibaca, salatnya dibuat dulu dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga tahun-tahun kemarin itu membuat kita belajar atas setiap kesalahan yang kita perbuat, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada setiap makhluk, pada setiap manusia. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Jika ada dosa-dosa kesalahan kita di waktu-waktu yang lalu yang belum termaafkan, semoga malam ini Gusti Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan semuanya. Amin. Dan juga kita semua berharap semoga tahun-tahun mendatang setelah kita beranjak dari tempat kita duduk ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita, menerima seluruh niat
baik kita, menerima seluruh perbuatan baik kita, dan selalu menolak setiap yang buruk dari kita, menolak segala sesuatu yang buruk yang muncul dari kita, karena segala sesuatu yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk dari diri kita masing-masing. Wa taufiq bi hurmatil habib, bi hurmatil suratul Fatihah, Al-Fatihah. Sekarang waktunya doa. Kita semua mengaminkan ya. Amin. Amin. Saya doakan malam ini semoga Gus Jaina mendoakan kita semua. Amin. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين اللهم اجعل أولى مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أول الرحمة وأوسط النعمة ومنتهى المغفرة الحمد لله الذي وهو والحمد لله الذي دور قلوب وتصور قلوب إليه اللهم كنا في حق ساعته الإجابة ربنا تقبل منا وارحمنا أنت الغفور الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين وانصر إمامنا إمام المسلمين وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah berkahilah hidup kami berkahilah rezeki kami berkahilah umur kami berkahilah kematian kami berkahilah istri kami berkahilah suami-suami kami berkahilah anak-anak kami berkahilah apapun yang kau inginkan dalam hidup kami berkahilah rumah kami ya Allah. Sesungguhnya kami sangat sekali tidak akan mampu menjawab pertanyaanmu ketika bertemu denganmu ya Allah. Maka jangan engkau tanyakan segala sesuatu yang kami tidak mampu menjawab ya Allah. Namun maklumilah kami semuanya dan yakinkanlah kami semua berlangsung kami ya Allah. Karena sesungguhnya kami tidak mampu melihat neraka-Mu ya Allah. Jika kami tidak mampu melihat neraka-Mu, bagaimana kami bisa hidup dalam neraka-Mu ya Allah. Maka jangan lihatkanlah kami terhadap neraka-Mu ya Allah. Tapi masukkanlah kami dalam surga-Mu ya Allah. Buatlah kami semua ini orang-orang yang memiliki kekayaan rezeki di dunia dan akhirat ya Allah. Tapi syaratnya tidak dihisab di akhirat ya Allah. Ya Allah, buatlah segala usaha kami berada dalam kebaikan ya Allah. Begitu pula di akhir kami ya Allah, sehingga kami dapat meninggalkan dunia ini dalam kebahagiaan ya Allah. Ampunilah apapun yang telah lalu pada tahun yang lalu. Terimalah kebaikan-kebaikan kami pada tahun-tahun mendatang ya Allah. Dan jangan pernah menerima keburukan kami yang dikirimkan oleh mereka di budak kiri kami ya Allah. Allahumma qili wa qadidun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin Alhamdulillah.
berkesempatan lagi bersama kita. Amin. Baik, alhamdulillah saatnya kita istirahat. Namun sebelum kita makan, utut dan lain-lain, pokok ini bersama dan ikut sama Syekh. Dan ini nanti buat catatan kita nanti alam akhirat. Nanti kalau di alam akhirat ditanya sama malaikat, dah guru saya sematu, aman. Ya, kumpul saya sematu, aman. Gitu. Ditanyain siapa Tuhanmu, udah saya kumpulnya sama sematu, udah selesai urusan. Kalau udah sama kumpul saya sematu, nanti sematu balik. Bener, Pak Uci ini kamu pernah ketemu saya maju, aman. Udah, ya, begitu. Jadi gitu aja. Dan ditanyain susah-susah, nggak usah jawabnya susah, nggak usah susah ini aja. Ya, nah ini foto nanti kita anak kalau dulu sudah lama tadi. Ini foto saya bersama sematu aja. Disampaikan ke malaikat. Ya, begitu. Monggo bersama-sama kita foto bersama kepada Syekh Mafio dan jamaah. Sudah ada Muhammad. Nanti yang jamaah bapak-bapak dulu langsung sama ibu cukup kan? Ayo monggo semuanya aja. Ada itu fotografer. Ya, monggo silakan sini. Ayo. Yang tim Haldroh bisa depan jongkok tuh, Bang. Ibu-ibu juga boleh, ibu yang jongkok ya. Nah, sini sih. Oh iya, bapak-bapak sebelah sini semua. Iya. Iya. Ibu sini. Ibu sebelah sini. Ibu sebelah sini. Ya.